Tapi yang menjadi persoalan adalah ada perbedaan pandangan antara kami tim kuasa hukum dengan saudara penuntut umum, terutama jaksa yang akan mengeksekusi Bunda Mary dengan 4 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah ini, adalah bahwa kami menilai dari amar putusan pengadilan tidak ada satupun redaksi yang memerintahkan kepada Bunda Mary untuk masuk ke penjara. Dan perlu diketahui bahwa sebelumnya Bunda Mary telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dari tahanan dan sebelumnya memang pernah ditahan. Ini sebenarnya persoalan yang ecek-ecek. Ini saya menyebutnya di atas kriminalisasi. Orang sering menyebut ini kriminalisasi. Saya ini sebut langsung bahwa ini adalah politisasi hukum. Kami ingin menyuarakan ketika ketidakadilan itu terus dipertontonkan, ketidakadilan itu terus itu diterapkan, maka sesungguhnya itu adalah pertanda negara itu akan hancur seperti itu. Dan kami tidak mau negara ini hancur. Oleh karena itu kami ingin negara ini bangkit, kami ingin negara ini menerapkan hukum secara adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami dari tim advokasi Bunda Mary, aktivis dari Lampung yang beberapa waktu lalu mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk dieksekusi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan putusan dari Mahkamah RI terkait kasasi yang diajukan oleh saudara jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, yang di dalam amar putusannya menyatakan memang dianggap bersalah melakukan tindak pidana dengan vonis 4 bulan penjara. Namun sekali lagi di dalam amar putusan pengadilan kasasi yang sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi, Bunda Mary ini sudah divonis bebas, ya, divonis frisprah. Artinya vonis bebas itu tidak bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terlepas saudara jaksa penuntut umum mengajukan kewenangannya, haknya untuk mengajukan kasasi, tapi kami di sini tidak akan mendelegitimasi kewenangan itu. Karena faktanya kasasi sudah diajukan dan sudah muncul kewenangan kasasi itu dengan putusan dari Mahkamah Agung. Tapi yang menjadi persoalan adalah ada perbedaan pandangan antara kami tim kuasa hukum dengan saudara penuntut umum, terutama jaksa yang akan mengeksekusi Bunda Mary dengan 4 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah ini, adalah bahwa kami menilai dari amar putusan pengadilan tidak ada satupun redaksi yang memerintahkan kepada Bunda Mary untuk masuk ke penjara. Dan perlu diketahui bahwa sebelumnya Bunda Mary telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dari tahanan dan sebelumnya memang pernah ditahan. Dan karena tidak ada amar putusan untuk menahan, maka ini ada dispute antara kami dengan saudara jaksa penuntut umum. Nah, karena itulah kami memohon fatwa petunjuk dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menghentikan sekaligus mengakhiri konflik antara kami dengan jaksa tentang perbedaan pandangan apakah Bunda Mary harus masuk tahanan atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada redaksi perintah untuk menahan di pengadilan. Dan saya harapkan saudara jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak gegabah, tidak buru-buru, tidak melakukan langkah-langkah prematur dengan mengeksekusi klien kami sebelum ada vonis yang sebelum ada fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dan hari ini kami sudah mengirimkan surat dan suratnya sudah diterima oleh bagian penerimaan surat di Mahkamah Agung, diterima oleh Mahkamah Agung RI
Ini yang tanda tangan Cika, ya nomornya 0458433483457661. Ini kode penerimaan surat. Jadi saya minta kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk tidak melakukan tindakan eksekusi sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita meminta ya kepada Mahkamah Agung ya sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum ya atas hal-hal yang memang di luar nalar terkait dengan kasusnya Bunda Mary di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Oleh karena itu, kita di sini juga minta perlindungan hukum ya kepada semua pihak yang memang berkompeten dalam hal ini ya. Dalam hal ini kita sudah secara resmi ke Mahkamah Agung untuk melindungi hak dari Bunda Mary sebagai warga negara yang sudah divonis bebas sebelumnya ya. Kemudian dengan semangat 45-nya ya, jaksa mengejar-ngejar Bunda Mary untuk dapat dijebloskan ke penjara, padahal putusan awal di pengadilan negeri sudah dibebaskan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Itu jelas gitu kan. Nah, oleh karena itu kita di sini juga mempertanyakan semangat 45-nya pihak kejaksaan ya, juga melihat bagaimana fakta di persidangan itu sendiri. Bagaimana pihak-pihak yang memang tadinya di BAP itu memberatkan Bunda Mary mencabut semuanya. Mencabut semua hal-hal yang memang memberatkan. Mengakui bahwa itu dilakukan kesalahan dari dia. Artinya yang dilakukan Bunda Mary itu tidak terbukti menurut kesaksian yang tadinya memberatkan Bunda Mary. Nah, artinya di sini tentu saja jadi pertanyaan besar. Apa dasarnya kemudian membuat menganulir putusan itu? Tapi di sini kita juga minta dari pihak-pihak terkait untuk menahan, dalam hal ini tidak melanjutkan proses-proses ini. Tadi Mas Ahmad sudah katakan supaya konflik ini tidak berlanjut, maka eksekusi harus ditangguhkan ya sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung terkait dengan kisruh ya kasasi dari putusan bebas ini. Itu menurut saya yang saya bisa sampaikan. Dilanjutkan oleh ya, Ibu Kurnia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini panas, nanti perwakilan satu aja ya. Kita sisanya dilanjutkan ke Kejaksaan Agung, cari tempat yang dingin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku setanah air ya, tadi kita sudah mendengarkan sisi hukum daripada keputusan kasasi terhadap Bunda Mary SAG binti Supandi. Saya ingin mengupas dari sisi selaku saya, seorang lawyer, tapi saya seorang wanita dan juga seorang mujahidah dan relawan ya, insya Allah. Saya ingin mengatakan ada pepatah ataupun kata bijak dari Wakil Presiden Amerika Serikat ke-38 ya. Siapa yang namanya? Herbert Horatio Humphrey. Apa dia katakan? Berbuat salah adalah manusiawi, tapi menyalahkan orang lain adalah politis. Ya, hal ini sudah terjadi atas diri Bunda Mary. Dengan ditetapkan beliau hari ini dengan menguatkan keputusan kasasi bahwa beliau dinyatakan bersalah dan harus segera melaksanakan atau dieksekusi atas kesalahan tersebut. Kami ingin mengatakan sebenarnya harapan keadilan itu telah muncul dengan ditetapkannya keputusan Pengadilan Negeri Kota Bumi ya, di mana beliau dinyatakan bebas murni ya. Akan tetapi keputusan ini kembali kacau dengan adanya kasasi tersebut. Kami ingin mengatakan seharusnya orang yang melakukan kesalahan, kita kembali ke belakang, yaitu adalah mohon maaf Menteri Agama Republik Indonesia yang menganalogikan azan dengan suara anjing ya. Beliau tidak dieksekusi, beliau tidak diapa-apakan, tetapi Bunda Mary lah yang hari ini menjadi pesakitan ya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan negeri ini membutuhkan mujahid-mujahid seperti beliau. Mengapa? Karena suara-suara kebenaran itu harus selalu didengungkan di tengah-tengah kondisi negara yang terus terang kami katakan penegakan hukum sangat kacau balau, amburadul dan ugal-ugalan. Oleh karena itu kami mengatakan bangsa Indonesia harus paham dengan kondisi yang ada pada saat ini dan tolong beri support Anda kepada perjuangan Bunda Mary hari ini, dan kita masih yakin bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan ya. Oleh karena itu tetap bersemangat, kita probitas, veritas, justisia harus di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya, perwakilan Bang siapa Muslim, yang mau bicara? Bang Muslim aja. Ya Mas Dimas dulu. Bang Muslim. Siapa? Atau lanjut nggak apa-apa, saya nunggu di sana ya. Agak panjang nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampingi panasnya aja. Hari ini kita berkumpul di sini di depan kantor Mahkamah Agung untuk Setelah ini semuanya nyusul di Kejaksaan Agung ya. ya. Dicukupkan siapapun Ya, wakilnya silakan. oke. Nanti di sana ngonten lagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita semuanya para saudara-saudara Bu Mary yang satu perjuangan tetap mendukung perjuangan beliau. Jadi saya mengimbau kepada penguasa negeri ini jangan gunakan alat instrumen hukum Anda untuk mengkriminalisasi rakyat Anda. Jadi stop kriminalisasi terhadap emak-emak, terutama kepada Ibu Mary ini stop. Jadi apa? Rakyat ini butuh kedamaian, butuh cinta kasih, bukan untuk dikriminalisasi. Jadi apalagi emak-emak. Jadi kalau emak-emak bersuara berarti negeri ini memang ada masalah. Jadi tolong pemerintah negeri ini terutama Pak Jokowi jangan gunakan lagi instrumen hukum untuk mengkriminalisasi rakyatmu. Jadi stop kriminalisasi terhadap aktivis, ulama, dan siapapun negeri ini yang bersuara tentang kebenaran. Baik ya. Terima kasih. Saya Bang Jali Pitung dari sisi aktivis. Saya sebenarnya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi Utara. Ini sebenarnya persoalan yang ecek-ecek. Ini saya menyebutnya di atas kriminalisasi. Orang sering menyebut ini kriminalisasi. Saya ini sebut langsung bahwa ini adalah politisasi hukum. Saya pernah mengalami 2019 yang lalu. Ketika kita mengungkap dugaan-dugaan kecurangan dan kematian anak-anak bangsa di Bawaslu. Saya juga ditangkap. Nah untuk itu seluruh anak bangsa khususnya mujahid dan mujahidah dimanapun Anda berada, mari kita dukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bunda Mary sebagai upaya penegakan hukum di negara yang bernama Pancasila yang katanya menjunjung nilai-nilai keadilan. Maka kita minta dengan kerendahan hati, dengan hormat atas nama bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini kepada Mahkamah Agung untuk bisa meninjau kembali, untuk bisa memberikan atau memenuhi permohonan kami yang sudah dilakukan oleh penasehat hukum Bunda Mary. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang, ini datang. Telat. Ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para pejuang dan abang-abang semua dan juga Bunda Mary yang hari ini yang namanya perjuangan itu tantangan seperti ini Bunda. Jadi kita menolak segala bentuk kriminalisasi, begitu ya. Yang kami anggap ini adalah kriminalisasi terhadap pejuang Islam. Bagaimana mungkin ada seorang ibu itu yang ingin memperjuangkan agamanya dan menolak kesewenang-wenangan, yang menolak perkataan-perkataan yang harusnya dialah menjadi orang tua di negeri ini, tapi malah mengolok-olok agama. Dan direspon oleh Bunda Mary dan bunda-bunda yang lain. Tapi dalam hal ini Bunda Mary lah yang terkena risiko perjuangan itu. Dan bukan itu titik poinnya yang ingin kami sampaikan adalah kesewenang-wenangan hukum yang ditujukan kepada Bunda Mary. Dan ini yang kami tolak. Bagaimana mungkin kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi, kebebasan membela agamanya dikategorikan sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, kami hadir di sini seperti yang teman-teman semua lihat, bapak-bapak semua lihat, ibu-ibu semua lihat di depan Mahkamah Agung. Kami ingin menyuarakan ketika ketidakadilan itu terus dipertontonkan, ketidakadilan itu terus itu diterapkan, maka sesungguhnya itu adalah pertanda negara itu akan hancur seperti itu. Dan kami tidak mau negara ini hancur. Oleh karena itu kami ingin negara ini bangkit. Kami ingin negara ini menerapkan hukum secara adil. Dan permintaan kami dan permohonan kami dan perlawanan kami agar Bunda Mary janganlah dipaksakan untuk dipidana. Dan panggilan itu janganlah dilakukan lagi. Dan memang
kami ingin sampaikan kepada khalayak ramai, kepada pejabat-pejabat di negeri ini. Inilah yang dipertontonkan Anda kepada kami semua. Dan kami menolak itu dan kami bersama Bunda Mary. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Maaf. Dua, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini sebuah kezaliman yang nyata. Jadi kalau Mahkamah Agung dan hakim-hakim agungnya tuh, ya kan, sampai menerima kasasi yang dilakukan oleh jaksa, berarti Mahkamah Agung turut membuat kezaliman, itu pertama. Oleh sebab itu saya minta hakim-hakim agung dan ketua Mahkamah Agung menolak, ya kan, kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Pengadilan Negeri Kota Bumi, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ini dipenuhi, berarti benar bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Bunda Mary itu adalah kriminalisasi seorang wanita pejuang, dan itu adalah kriminalisasi terhadap ulama dan umat Islam, ya kan? Dan itu akan membuat umat Islam akan marah seluruh dunia. Kenapa? Salahnya apa? Masalahnya, dia menentang Menteri Agama, bukan Menteri Agama ditangkap, malah dia yang dikriminalisasi. Ya, ini kezaliman yang nyata. Nah, jadi oleh sebab itu, dua hal ini saya minta sesadar-sadarnya kepada Mahkamah Agung yang hakim-hakimnya itu dipanggil KPK tuh, Mahkamah Agung, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian ini ada, bab ini kan tidak mungkin seperti pengacara mengatakan, enggak rasional ini. Jangan sampai ada sogok menyogok ini persoalan, gitu loh. Jadi sekali-kali kami minta hakim-hakim agung jangan sampai Anda disogok dalam perkara ini sehingga dipaksakan untuk mengkriminalisasi Bunda Mary pejuang kami. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi kami minta janganlah membuat kezaliman terhadap Bunda Mary dan terhadap siapapun pejuang wanita dan para ulama. Ya kan, membebaskan para ulama yang dituduh selama ini. Ya kan, ada sejumlah ulama yang ditahan kalau tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Itu tidak benar. Oleh sebab itu, hari ini teman-teman dari sini akan datang kepada Kejaksaan Agung sekaligus meminta tolong jaksa agung memecat si jaksa itu tersebut. Pecat jaksa tersebut. Karena itu tidak rasional. Hakim PN sudah dibebaskan, kenapa dia melakukan kasasi lagi? Kan itu masalah. Dasarnya apa? Tidak ada alasan. Tadi sudah dikatakan tadi oleh pengacara, tidak ada alasan yang mendasari ini harus kasasi dan harus segera eksekusi untuk ditangkap lagi atau ditahan lagi. Jadi kita cinta negeri ini tenang dan damai jika para penegak hukum itu berlaku adil, rasional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan karena dipesan, apalagi dibayar oleh siapapun. Sekian.